Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sari Zulaiha dengan NIM 86069264, Prodi S1 PG PAUD Universitas Terbuka. Pendidikan bukanlah proses mengisi wadah yang kosong, melainkan proses menyalakan api pemikiran. Selanjutnya, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berfungsi sebagai dasar yang mengawasi sekaligus memperkuat keberadaan ilmu pendidikan agar tetap ilmiah, rasional, dan bernilai. Dalam hal ini, filsafat ilmu membantu pendidikan menjawab 3 pertanyaan dasar, yaitu apa yang dikaji dalam pendidikan, kemudian bagaimana cara memperoleh pengetahuan, dan untuk apa pendidikan dilaksanakan. Pada kajian ontologi filsafat ilmu berarti mengawasi eksistensi ilmu pendidikan. Ontologi membantu pendidikan memahami hakikat manusia sebagai subjek pendidikan. Pendidikan tidak sekadar memindahkan pengetahuan, tetapi juga membentuk manusia yang utuh secara intelektual, moral, sosial, dan spiritual. Melalui ontologi, filsafat ilmu memastikan bahwa pendidikan memiliki objek kajian yang jelas. Karena itu, pendidikan tidak boleh dipahami hanya sebagai proses akademik, tetapi juga sebagai proses memanusiakan manusia. Paulo Freire menekankan bahwa pendidikan harus membebaskan manusia dari ketidaksadaran dan penindasan. Artinya, pendidikan harus memiliki makna kemanusiaan, bukan sekadar transfer informasi. Filsafat ilmu juga menjaga agar pendidikan tetap berkembang sebagai disiplin ilmu yang ilmiah. Dalam epistemologi, pendidikan dituntut menggunakan metode yang sistematis, logis, rasional, dan berbasis bukti. Pendidikan harus dibangun melalui penelitian, evaluasi, dan pengembangan teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Contohnya, epistemologi ketika guru ingin meningkatkan hasil belajar peserta didik, maka guru tidak cukup menggunakan asumsi pribadinya, tetapi perlu melakukan observasi, evaluasi, dan refleksi berdasarkan hasil pembelajaran. Selanjutnya, aksiologi dalam filsafat ilmu berfungsi menjaga agar pendidikan tetap berorientasi pada nilai dan etika. Pendidikan tidak hanya mengajar kecerdasan akademik, tetapi juga pembentukan karakter, moral, dan tanggung jawab sosial. Misalnya, perkembangan teknologi digital seperti saat ini dalam pendidikan memang mempermudah pembelajaran, tetapi tetap harus mempertimbangkan etika, kemudian karakter, dan kesehatan mental peserta didik. Pendidikan dianggap sebagai laboratorium kehidupan bagi filsafat ilmu. Pendidikan menyediakan realitas yang empiris yang dapat dianalisis dan direfleksikan secara filosofis. Ketika muncul persoalan pendidikan, maka filsafat ilmu hadir untuk menjaga kembali hakikat pendidikan, metode pembelajaran, dan tujuan pendidikan itu sendiri. Sebagai contohnya, pada perkembangan pembelajaran digital setelah pandemi memunculkan pertanyaan filosofis. Apakah pembelajaran daring tetap mampu memanusiakan manusia? Kemudian apakah teknologi dapat menggantikan peran guru? Kemudian bagaimana menjaga nilai sosial dan karakter dalam pembelajaran virtual? Filsafat ilmu dianggap sebagai pisau analisis dalam persoalan pendidikan, di mana filsafat ilmu membantu membedah persoalan pendidikan secara mendalam melalui pendekatan ontologi, epistemologi, dan aksiologi, di mana ontologi digunakan untuk memahami hakikat persoalan pendidikan itu sendiri. Jika peserta didik dipandang sebagai individu aktif dan unik, maka pembelajaran harus bersifat partisipatif dan menghargai perkembangan anak. Kemudian epistemologi digunakan untuk menganalisis metode pendidikan. Melalui epistemologi, pendidikan diarahkan agar menggunakan pendekatan ilmiah dan berbasis penelitian. Kemudian yang terakhir, aksiologi memastikan bahwa pendidikan tetap berorientasi pada kemanusiaan dan moralitas. Selanjutnya, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Dalam kebijakan pendidikan, kurikulum merdeka merupakan contoh penerapan filsafat ilmu dalam kebijakan pendidikan. Secara ontologis, peserta didik dipandang sebagai subjek aktif. Secara epistemologis, pembelajaran menekankan pada pengalaman, eksplorasi, dan berpikir kritis. Sedangkan secara aksiologi, pendidikan diarahkan pada pembentukan karakter profil pelajar Pancasila. Kemudian dalam proses pembelajaran, guru menerapkan pembelajaran berbasis proyek yang sebenarnya sedang menerapkan filsafat ilmu, di mana peserta didik tidak hanya menerima informasi, tetapi juga memecahkan masalah, berdiskusi, dan menarik kesimpulan. Dalam evaluasi pendidikan, penilaian autentik juga merupakan bentuk penerapan filsafat ilmu, di mana penilaian tidak hanya mengukur hasil akhir, tetapi juga proses belajar, kemudian kreativitas peserta didik, sikap dan kemampuan berpikirnya juga.
Burung merpati terbang ke awan, hinggap sebentar di pohon jati. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman, semoga diskusi kita memberi manfaat dan inspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.